Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat quick responsar, Afiknam Jagat Samagram. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu instansi terkait dengan upaya smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Seger Kuat Santoso, angkatan 6, kelompok 3, jabatan juru minyak di kapal KN Sarseta, unit kerja kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Baiklah, sebelum melangkah pada analisis isu yang saya bahas, sebelumnya kita harus lebih tahu apa itu 1. Smart governance, 2. Manajemen ASN, dan ketiga smart ASN. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk smart ASN adalah memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT, dan daya networking yang tinggi. Selanjutnya, kita akan memasuki langkah-langkah analisis isu. 1. Menentukan isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai ABK kapal. 2. Gambaran saat ini. 3. Analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. 4. Menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Pada saat menganalisis isu ini, saya menggunakan metode USG, di mana USG itu sendiri yaitu U. Urgent, 2. Serious, dan G. What. Ini merupakan teknik analisis untuk menentukan prioritas isu yang akan ditetapkan atau dilanjutkan. Di sini saya akan mengangkat 5 isu, yaitu 1. Belum lengkap dan komplitnya alat-alat atau kunci-kunci untuk kerja. 2. Kurangnya maksimalnya pembersihan filter pada air laut. 3. Ada beberapa pipa laut yang sudah lubang atau beropos. 4. Adanya trouble pada sensor deteksi pada mesin. 5. Adanya kebocoran pada as pompa air laut. Sementara untuk penilaian isu sendiri itu, baik itu dari urgensi, serius, dan growth, dibuat dalam bentuk angka, yang masing-masing angka tersebut memiliki kategori nilai tersendiri, mulai dari angka terkecil 1 kategori sangat kurang, dan angka 5 sangat berpengaruh. Berdasarkan data USG ini, maka isu yang menjadi prioritas adalah kurang maksimalnya pembersihan pada filter air laut dengan skor 11. Gambaran kondisi saat ini di tempat saya bekerja di kapal KN Sarseta adalah 1. Kurangnya lengkap alat-alat atau kunci-kunci untuk bekerja di mesin. 2. Kurangnya perhatian pada filter pendingin air laut yang sering kotor. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan bila isu ini tidak diselesaikan yaitu 1. Kurang maksimalnya kerja karena alat-alat untuk bekerja kurang. 2. Mesin akan mengalami high temperatur karena filter kotor. 3. Mesin kapal akan cepat rusak. Kemudian untuk menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, saya menggunakan analisis SWOT atau SWOT, yang mana S, strength atau kekuatan, yaitu 1. Support sistem yang baik dari pimpinan kantor maupun para pejabat jajarannya untuk terus meningkatkan kompetensi.
2. Adanya kesadaran dari individu untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dengan segala cara yang dapat dimanfaatkan. Weakness, yaitu kelemahan, kurangnya kesadaran dan perhatian dalam pembersihan filter pendingin oleh ABK. Opportunities, yaitu peluang, adanya program diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya yang kurang dari ABK kapal. Threat, yaitu ancaman, kapal tidak bisa siap melakukan operasi SAR. Adapun gagasan penyelesaian isu yang telah saya lakukan dengan metode SWOT adalah 1. Personel dapat memanfaatkan media teknologi untuk belajar dan berinovasi terhadap alat yang belum ada sebagai bentuk SMART ASN. 2. Personel yang sudah senior dapat mensosialisasikan ilmunya kepada ABK baru sebagai bentuk manajemen ASN. Dari hasil gagasan saya yaitu, walaupun dengan kekurangan alat atau kunci untuk bekerja, namun dengan terus memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media belajar dan berinovasi sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan, dan dengan sosialisasi ilmu dari senior yang lebih pengalaman sehingga dapat menyebarkan ilmu kepada para ABK baru maupun potensi SAR lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya mohon masukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram.